Halo sahabat Forex, apa kabar? Mudah-mudahan dengan kalian tetap selalu profit dan profitnya bisa di WD. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang cara untuk open posisi. Bagaimana cara untuk open posisi? Ya, jika kalian mulai melakukan transaksi, bagaimana cara kalian untuk open posisi? Maksudnya apakah open posisi itu berdasarkan harga ya, atau seperti apa? Nah, pada episode ini saya akan bahas 3 cara untuk open posisi. Kalian lebih banyak pakai cara yang mana untuk open posisi? Oke, langsung kita ke TKP. Cara yang pertama untuk open posisi berdasar feeling. Nah, ini banyak sekali trader yang masih membuka posisinya berdasarkan feeling, tanpa ada persiapan, tanpa ada setup ya, tanpa ada perencanaan transaksi. Hanya pada saat punya waktu, kemudian lihat PC ya, atau lihat handphone, dan pada saat itu juga langsung open posisi, membuka posisi buy atau sell-nya hanya berdasarkan feeling ya. Contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini masih banyak sekali ya, masih banyak yang saya tahu membuka posisi seperti ini. Ini contohnya seperti ini ya. Contoh misalnya saat ini kita sedang punya waktu, kemudian lihat transaksi ya, kemudian lihat transaksi langsung ya, begitu lihat, wah ini kayaknya candlenya banyak candle turun ya, terlihat ini turun, kemudian langsung open posisi, feelingnya ini akan turun, nah langsung buat open posisi, langsung ambil posisi sell, kemudian pasang stop loss gitu ya, mungkin di sekitaran sini. Ini masih lebih bagus kalau ada pasang stop loss. Kebanyakan nggak pasang stop loss ya, cuma lihat harga aja, atau dia coba dipantau harganya. Nah, ini cara seperti ini ya. Cara seperti ini masih banyak yang cara open posisi seperti ini, masih banyak sekali trader ya, khususnya trader pemula yang posisinya berdasarkan feeling tanpa ada perencanaan. Ya, cara open posisi seperti ini harus ditinggalkan, pelan-pelan harus mulai ditinggalkan. Nah, dengan cara open posisi berdasarkan feeling, saya yakin 100% investasi kalian, uang kalian tidak akan bertambah. Mau punya berapapun banyak uang kalian, kalau misalnya masih open posisi berdasarkan feeling, pasti modalnya akan habis. Saya bisa kasih garansi ya, seperti itu. So, mulai pelan-pelan lah, tinggalkan cara open posisi dengan berdasarkan feeling. Kemudian yang kedua open posisi itu, yang kedua open posisi berdasarkan harga yang diinginkan. Berdasarkan harga yang kita inginkan. Harga yang diinginkan itu seperti apa sih ya? Jadi harga yang diinginkan itu sebenarnya simpel. Kita open posisi itu kalau misalnya mau buy gitu ya,
kalau kita mau ambil posisi buy, ini kan teorinya seperti ini ya, kalau kalian itu trend follower, buy low ya di harga terendahnya, kemudian sell high ya. Kalau mau beli itu belilah di harga yang rendah, di harga yang murah ya. Kalau mau jual itu juallah di harga yang tinggi. Nah, berdasarkan harga yang diinginkan ini masih jauh lebih baik daripada berdasarkan feeling. Nah, dengan perencanaan trading ya, kemudian beli di harga yang murah, potensi untuk mendapatkan keuntungan itu jauh lebih baik ya. Kemudian juga resiko jadi jauh lebih terkontrol dibanding hanya berdasarkan feeling. Ya, tinggal perlu dipelajari lagi ya, bagaimana sih cara menentukan buy low ya, sell high, atau juga kalau misalnya kalian ini menggunakan sebagai seorang pullback trader gitu ya, kalian bisa buy on dip ya, ataupun sell on rally istilahnya. Kalau misalnya kalian juga trend follower ya, kalian bisa buy high ya, ataupun sell lower, buy di harga lebih tinggi atau sell pun di harga yang jauh lebih rendah, itu pun nggak ada masalah ya kalau misalnya kita mengikuti trend follower, karena memang tidak ada harga yang terlalu tinggi kalau di pasar itu, juga tidak ada harga yang terlalu rendah. Nah, OP berdasarkan harga diinginkan itu seperti apa ya? Jadi kalau misalnya kita buat perencanaan ya, contoh ini yang paling simpel aja, misalnya kita buat support resistan kita ya, atau menurut perkiraan kita harga high hari itu di mana ya, kita bisa lihat, kita bisa tentukan berdasarkan high low di hari sebelumnya. Contoh misalnya seperti ini ya, belum trading ya, pagi hari kita siapkan area kita ya, area high-nya atau area resistan menurut kita. Kemudian juga kita pasang area low-nya atau support. Nah, dengan perencanaan seperti ini ya, kita bisa potensi keuntungan jauh lebih besar. Dengan berdasarkan harga yang diinginkan, maksudnya adalah setelah kita buat area support dan resistan, kemudian kita flash order gitu ya, entah buy limit kalau misalnya kita mau buy, atau sell limit kalau mau sell. Jadi contoh seperti ini ya, kita akan buy limit di 140944 ya, atau sell limit di 141854. Kemudian kita taruh satu batasan stop loss kita sesuai dengan modal. Nah, cara seperti ini masih jauh lebih baik daripada berdasarkan feeling. Walaupun dengan cara berdasarkan harga yang kita inginkan, mau kita beli di mana atau sell di mana, itu juga ada kerugiannya ya. Ada pro dan kontranya. Ada pro dan kontra kalau misalnya kita menggunakan cara open posisi kita berdasarkan dengan harga yang diinginkan. Pro kontranya itu apa? Jadi mungkin bisa dilihat ya, contoh misalnya seperti ini. Jika pagi tadi kita sudah pasang contoh ya buy limit di sekitaran sedikit di harga support kita di 140944, kemudian kita pasang stop loss kita di support terdekatnya ya, di area ini. Kemudian kita pasang buy limit kita kena, tapi juga langsung kena stop lossnya ya, karena harga kemudian langsung turun. Nah, ini adalah kerugiannya kalau misalnya kita melakukan membuka posisi kita berdasarkan berdasarkan harga yang kita inginkan. Jadi kelemahannya apa sih? Kelemahannya kita tidak tahu ya, tidak tahu ada price rejection di area harga yang diinginkan.
Jadi maksudnya ketika kita place limit di harga yang kita inginkan tersebut ya, tapi kenyataannya ternyata tidak ada ya, belum tidak ada buyer. Contoh kalau kita mau buy, ternyata belum ada rejection di area itu, sehingga langsung kena hit stop loss, kita langsung keluar dari market. Itu salah satu kelemahan kalau misalnya kita menggunakan cara open posisi kita berdasarkan harga yang diinginkan. Lalu apa sih keuntungannya? Keuntungan yang pertama itu ya, keuntungannya pasti kita akan dapat harga lebih, kan mendapatkan harga terbaik ya, kalau memang mendapatkan harga terbaik ya. Maksudnya apa sih mendapatkan harga terbaik? Maksudnya itu ya ketika harga benar-benar bounce ya dari area ini, kita benar-benar dapat harga yang paling murah ya, harga di bawah dengan potensi keuntungan yang dengan besar ya. Contoh misalnya kita coba ini di area ini, dia stop loss di area ini. Jadi ini adalah resikonya, tapi keuntungannya itu di sini ya. Jadi mungkin ini sekitar risk rewardnya di atas 1/3 atau 1/5. Nah, ini adalah salah satu keunggulannya dengan menggunakan open posisi seperti ini ya. Juga kita mendapatkan harga terbaik. Cara ini masih lebih baik daripada, jauh lebih baik daripada cara yang pertama, yang open posisi berdasarkan feeling ya, atau berharap ya, itu harus ditinggalkan. Jadi bisa menggunakan open posisi itu berdasarkan harga yang kita inginkan ya. Kita siapkan perencanaannya di mana harga yang kita mau beli atau kita mau jual, kemudian kita eksekusi. Nah, keuntungannya dengan cara yang kedua ini adalah kita mendapatkan harga yang terbaik ya. Kalau kita mau beli, kita dapatkan harga yang paling murah. Kalau mau jual, kita dapatkan harga yang paling mahal. Ini kelemahannya, apabila ternyata di area yang kita beli, yang kita siapkan itu ya, kemudian tidak ada price rejection-nya, tidak ada pembalikan arah, malah harga itu langsung turun, dia akan tes support selanjutnya, sehingga stop loss kita langsung hit. Nah, itu kelemahannya. Keuntungan lainnya juga kalau kita pasang berdasarkan harga yang kita inginkan, keuntungannya kita tidak perlu menunggu ya, kita tidak perlu terlalu lama menunggu. Kita pasang limit ya, atau kita lihat eksekusi, jadi nggak perlu waktu kita untuk menunggu. Nah, kemudian yang ketiga ini sahabat forex ya, ini kalau menurut saya ya, saya tidak tahu menurut saya seperti apa. Menurut saya cara open posisi yang terbaik ini yang nomor 3. Jadi ini nomor 1 ya, kemudian nomor 2, nomor 3. Ini menurut saya yang terbaik. Open posisi berdasarkan konfirmasi ya. Open posisi berdasarkan konfirmasi. Konfirmasinya dari mana? Konfirmasi dari ya. Karena kan candlestick ini kita bisa baca, kita bisa tahu berdasarkan candlestick ini apakah ada buyer, apakah buyer yang kontrol pasar ya, atau seller yang sedang kontrol pasar ya. Berdasarkan konfirmasi ya dari candlestick. Ini berdasarkan close, berdasarkan harga close dari candlestick. Ini yang ketiga, ini yang paling baik. Jadi kita open posisi itu berdasarkan konfirmasi candlestick. Dari mana? Harga close candlesticknya. Jadi kita akan open posisi ketika
candlestick dari time frame yang kita pakai ya sebagai analisa teknikal kita itu memang terkonfirmasi di harga penutupan itu ada buyer ya atau ada seller di area atau di harga yang kita inginkan itu, yaitu jauh lebih baik. Jadi contohnya seperti apa ya? Contohnya begini. Kembali lagi ke yang tadi ya. Contoh misalnya seperti ini. Ya kita sudah menentukan, memang yang pertama wajib ya kita tentukan support dan resistance. Support dan resistance itu wajib kita buat ya. Apa sih maksudnya dari harga support dan resistance atau supply dan demand gitu ya? Maksudnya di area demand itu ya atau di area support itu adalah ketika pembeli itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penjual. Jadi area support itu ya atau area demand support itu ya atau area demand ya, kalau yang supply dan demand itu adalah area di mana jumlah lebih banyak daripada jual. Jadi ketika jumlah pembeli itu lebih banyak daripada penjual, si harga akan terdorong naik ya, demandnya lebih banyak daripada supply-nya, sehingga itu akan terdorong naik. Nah, itu maksudnya support atau demand ya, atau juga ada yang mengatakan ada support itu di mana potensi buyer itu akan masuk ke pasar di area support. Kemudian kalau resistan itu kebalikannya ya, resistan terus kebalikannya ya, area atau harga ya, area di mana jumlah lebih banyak daripada pembeli kan ini, atau area supply. Jumlah penjual, ketika jumlah penjual itu lebih banyak daripada pembelinya, otomatis ya harga itu akan terdorong turun ya. Area ketika supply itu jauh lebih banyak daripada demand, harga itu pasti akan terdorong turun. Nah, jadi ya memang penting kita buat support dan resistan ya. Jadi di area harga support ini ya potensi buyer itu akan masuk ke pasar ya. Cuman permasalahannya kan kalau misalnya kita tidak menunggu konfirmasi dari candlestick di time frame yang kita inginkan ya, juga ini bablas. Contohnya seperti ini, kalau misalnya kita udah buat support dan resistan di area ini, kemudian kita langsung buy limit berdasarkan harga yang kita inginkan, kita langsung kena stop loss-nya. Tapi kalau misalnya kita menunggu konfirmasi dari candlestick ya, contoh misalnya seperti ini, kita pakai time frame mas 1, kita mesti pantau 1 jam sekali ya. Ketika harga ini mulai close, baru kita konfirmasi. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini kan, ini seller masih mendominasi, jadi kalaupun mau beli masih belum bisa. Kita berdasarkan konfirmasi dari candle 1 jam ini ya, kita tunggu dia tutup di atas garis ini ya, kita tunggu tutup di atas support kita ya, atau di atas harga candlestick sebelumnya nih, di high-nya. Kalau misalnya dia tutup di atas, kita akan baru kita ambil posisi beli ya di area support. Kemudian konfirmasi dari candlestick ya, penutupan candle, kita open posisi. Kemudian kita pasang cut loss. Apakah ini menjamin pasti profit ya? Enggak juga, tapi paling tidak bisa kita lihat buyer itu yang ada di pasar ya. Jadi pasti potensi untuk mendorong harga naik ke atas itu jauh lebih besar. Nah, ini adalah open posisi berdasarkan konfirmasi candlestick ya, harga close dari candlestick. Ini adalah menurut saya ini adalah cara open posisi yang terbaik
cara open posisi yang terbaik, kita tunggu konfirmasi. Jadi analisa pun kalau misalnya kita menggunakan analisa H1 ya kita di H1 terus. Kalau kita mau entry-nya di H4, kita pakai H4 sebagai konfirmasinya. Baru kita ambil posisi. Sehingga memang di area-area itulah potensi buyer ya atau seller, kalau kita mau beli atau kita mau jual di area itulah banyak ada potensinya. Kalau dia ada support, buyer ada potensi untuk kembali kontrol harga ya, untuk mendorong harga naik ke atas, atau kalau dia harga resistan kan mendorong harga itu untuk kembali ke bawah. Nah, posisi cara nomor 3 ini ya, open posisi berdasarkan candlestick ini adalah cara yang terbaik ya. Banyak juga trend follower ya, yang menggunakan cara open posisi ini berdasarkan konfirmasi dari candlestick ya, bukan berdasarkan pilih. Kalau nomor 1 itu kalian harus tinggalkan. Cara open posisi nomor 1 itu benar-benar harus kalian tinggalkan ya, jangan dilanjutkan karena itu potensi kerugiannya jauh lebih besar daripada potensi kalian mendapatkan keuntungan. Oke, saya akhiri 3 cara open posisi yang harus kalian ketahui. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat sahabat forex ya, sehingga tradingnya makin hari itu makin baik. Salam WD, salam profit.